Halo, kembali lagi dalam Tips and Tricks bersama Mary Krisuti dan pada pagi hari ini Tante Mary baru selesai nanganin konsul dari seorang waitress yang baru saja bekerja sejak 26 Februari 2021 dan terancam dipecat di 26 Maret karena berantem sama rekan kerjanya. Nah, berantemnya karena apa? Oke, ini kronologisnya ya. Dia mulai masuk tanggal 22 training sampai tanggal 26. 26 mulai kerja dan di dalam perjanjiannya adalah mereka akan di-assist oleh satu orang supervisor. Jadi dua karyawan ini akan di-assist oleh satu orang supervisor dan tugas mereka bukan cuma melayani pelanggan, operasional, tapi juga termasuk membuat minuman di mana minuman ini adalah biasanya bartender ya. Nah, mungkin karena perusahaan ingin mendapatkan tenaga kerja yang agak sedikit murah dan tidak berpengalaman dalam memproduksi minuman atau produk, diminta untuk belajar dengan lebih cepat. Nah, ternyata 3 hari setelah tanggal 26 itu atasannya saat pergi meninggalkan kantor dalam jam kantor, ada datang customer dan mengorder sebuah minuman dan waitress A ini nggak tahu cara buatnya, minta tolong ke waitress B. Waitress B memang bisa membuat, namun waitress B ini nggak suka gitu loh dia disuruh buat. Terpaksalah dia membuat dengan gerendang dan marah-marah sehingga terjadilah berantem hebat. Kemudian setelah itu ramai dan akhirnya dipanggil oleh atasan mereka. Saat dipanggil oleh atasan mereka disampaikan bahwa tanggal 26 Maret kalau mereka nggak bisa improve dalam product knowledge ya atau membuat produk minuman, mereka berdua terancam untuk diberhentikan. Oke, nah analisa apa yang bisa kita ambil dari fakta? Yang pertama adalah memang untuk mendapatkan karyawan yang tidak memiliki pengalaman dalam membuat minuman atau sebagai bartender memang lebih murah. Berarti ada konsekuensi atau SWOT analisisnya. Selain murah berarti perlu apa gitu ya? Perlu pengembangan atau pelatihan. Nah, dalam hal ini ternyata pelatihan yang diterapkan adalah membuat produk kalau ada order, betul, supaya PNL profit and loss-nya tetap bisa dijaga. Jadi nggak mungkin dong kita bikin produk gitu kan di kantor pakai bahan kantor. Jadi kayak sekolah bartender ya kan. Nah, akhirnya apa? Oke. Artinya si waitress A ini kan merasa terancam makanya datang kepada saya dan bertanya gimana Bu biar saya nggak kehilangan pekerjaan. Oke, yang pertama adalah kamu ceritakan kronologisnya hari demi hari seperti apa dan ada berapa menu. Misalnya ada 50 menu minuman yang harusnya mereka pahami. Sampai detik ini kamu udah bisa bikin berapa? Misalnya 10. Berarti kan baru 10 ini yang kamu pelajari. Nah, apakah yang 40 ini tetap menjadi kewajiban mereka untuk memproduksi atau paham padahal mereka nggak pernah dapat order sedangkan mereka akan belajar kalau ada yang order ya kan. Nah, kronologis yang berdasarkan fakta ini disampaikan secara tertulis kepada atasan mereka atau HR juga sekalian supaya tahu dan paham situasinya, karena strategi perusahaan atau manajemen dalam menjalankan bisnis ini adalah melatih yang tidak berpengalaman dengan budget seminimum mungkin sehingga bisa mendapatkan income atau operasional bisa berjalan dengan baik dengan menjaga profit and loss-nya. Nah, berarti si dua karyawan ini harusnya diberikan kesempatan jika ada yang order tetap didampingi. Dalam hal ini, dua karyawan ini berhak mendapatkan pelatihan karena di awal memang disampaikan seperti itu. Namun pelatihan yang seperti apa jika ada order? Seharusnya pembicaraan ini disampaikan juga kepada dua karyawan ini. Jadi manajemen memberitahukan ini loh situasinya, ini loh kondisinya. Ayo kita sama-sama belajar. Oke, waiters B nggak suka karena mungkin dia lebih berpengalaman dari waiters A. Kita hilangkan dulu suka dan tidak suka, rasa dan rasa enak dan rasa tidak enak. Dalam hal ini supervisor wajib untuk merangkul kedua karyawan ini supaya nggak berantem karena cuma dua karyawan ini yang dia punya, ya kan? Nah, kalau dilihat dari kronologisnya, dari faktanya, semua punya sumbangsi kesalahan terhadap situasi ini, ya kan? Dimana harusnya di-assist tapi sering ditinggal oleh atasan, sehingga akhirnya pas kejadian mereka semua bereksperimen dengan caranya masing-masing. Saya tidak tahu apakah standar produce untuk minuman ini SOP-nya ada atau enggak, atau baru diajarin kalau ada yang order artinya belum pernah dibuat standarnya sehingga mereka bisa belajar sendiri ya, seperti melepas anak ayam tanpa induk itu juga tidak baik. Jadi sebaiknya untuk supervisor bikinin berupa standar operasionalnya seperti apa,
kemudian cara meraciknya seperti apa. Jadi kalau ditinggal pun aman. Semisalnya ada panggilan mendadak atau ada hal penting yang harus dikerjakan di tempat lain. Nah, kemudian untuk 2 karyawan ini tuliskan kronologisnya, sampaikan bahwa ini loh dari 50 menu, saya baru bisa 10 karena baru 10 ini yang diorder. Sehingga atasan tahu masih ada gap ini loh yang harus dikejar, ya kan? Nah, kemudian untuk manajemen gimana? Dari data yang disampaikan, manajemen bisa menganalisa langkah apa yang harus diambil. Apakah misalnya spare budget untuk atau spare bahan baku untuk melatih, ya kan, melatih 2 orang ini agar mereka bisa hatam atau ahli atau pakar gitu kan, paling tidak 50 ini mesti kecapai kan, 50 produk ini gitu loh. Jadi sebenarnya ini adalah gabungan dari masalah komunikasi yang nggak jalan, ya kan, leadership yang nggak jalan gitu ya, terus metode yang nggak ada. Nah, 3 sisi ini harus diperbaiki, baik dari waiters, dari supervisor, ya, dan dari manajemen juga. Oke, demikian saran dari Tante Mary, semoga berguna untuk kalian-kalian yang membutuhkan konsultasi hal-hal sejenis, silakan aja japri Tante Mary melalui email ya. Oke, semoga pagi hari ini menyenangkan untuk kalian semua, dan di sini hari Minggu pagi ya, hari nyepi. Tapi ini naik tayangnya kayaknya baru minggu depan. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Tante Mary supaya kalian tidak ketinggalan. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Sampai ketemu di episode tips and trick bersama Mary Kristuti berikutnya ya. Oke, bye-bye.